Ya, halo, kembali lagi bersama saya Gusnando. Jadi pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya untuk membuat sistem infinite scroll di React Native. Nah, jadi saya memiliki sebuah data seperti ini yang saya tampilkan di dalam sebuah playlist. Misal ketika dia itu udah scroll ke bawah begini ya, akan menambahkan data baru seperti ini gitu. Nah, sementara datanya ini saya akan tambahkan dari status saja dulu ya, karena saya belum ada servernya. Jika Anda memiliki server, mekanismenya itu cukup mirip dengan yang akan kita buat di video kali ini. Jadi tanpa basa-basi kita akan langsung saja ke videonya. Oke, jadi kita akan langsung saja ke videonya. Jadi pertama-tama kita akan buka terlebih dahulu command prompt. Setelah itu kita buat project baru pakai npx react native init. Nama projectnya kita misal beri nama infinite scroll. Lalu enter. Setelah itu kita pindahkan direktorinya ke infinite scroll. Lalu kita akan buka projectnya di Visual Studio Code pakai code titik. Lalu kita akan jalankan projectnya dengan cara yarn android. Setelah itu kita akan buka terlebih dahulu ya app.js-nya. Sini kita close saja ini. Baik, di sini projectnya sudah berhasil untuk berjalan. Berikutnya adalah kita akan hapus dulu semua yang ada di app.js ini pakai Ctrl A lalu backspace. Setelah itu saya akan import terlebih dahulu React Use Effect dari React seperti ini. Lalu saya akan import juga ada view, playlist, dan text dari React Native. Kemudian saya akan buat komponen baru seperti ini. Dan saya akan isikan sebuah view yang stylenya itu flag 1 gitu. Nah, di sini itu view ini akan menggunakan tempat yang berwarna putih ini semuanya full karena kita menggunakan flag 1. Kemudian kita bisa di sini buat dulu sebuah data yang ingin kita tampilkan. Misal kita memiliki sebuah data yang berisikan daftar hobi. Di sini kita akan isi set daftar hobi untuk mengubah nilainya. Lalu di sini kita akan isi use state. Lalu untuk nilai awalnya saya akan buat sebuah array yang berisikan sebuah objek. Nah, di sini nama objeknya misal ada nama hobinya. Saya akan beri nama hobi pertama bersepeda. Yang kita duplikat dulu beberapa pakai Ctrl Shift D. Ini bersepeda, ini misal berenang, berlari, lalu hobinya makan, lalu hobinya ngoding gitu misal, lalu fotografi, membuat konten, dan lain-lain. Nah, di sini kita misalkan aja cukup segini aja dulu ya. Kemudian kita akan tampilkan ini di dalam sebuah playlist, daftar hobinya ini. Kita bisa gunakan playlist. Lalu di sini kita bisa isikan datanya itu sumbernya dari daftar hobi. Render itemnya itu mau seperti apa itemnya itu akan ditampilkan. Maka di sini akan dimunculkan dalam bentuk sebuah view lalu isi teks. Ini kita akan isi item dot nama hobi begitu. Maka akan muncul nama-nama hobinya. Nah, di sini kita akan isikan sebuah style dulu ya. Jadi misal margin horizontal 20, margin top 10, lalu background colornya itu warna putih. Lalu kita bisa isikan sedikit shadow ya pakai elevation 2. Setelah itu padding vertikalnya 10 begitu dan padding leftnya 10. Lalu border radiusnya ya 3. Agar ada sedikit cekungan di sini. Baik, berikutnya misal saya ingin agar ketika ini kita gedein dulu ya dikit. Misal paddingnya jadi 50 gitu. 50. Nah, begini. Misal ketika saya scroll ya ke bawah begini, ketika dia tuh menyentuh akhir di sini, saya ingin ngerender data baru atau ngambil data ke server misal. Caranya itu di playlist kita ada namanya on enrich. Maka ketika ini ya, ketika dia itu sudah berada di akhir, user scroll ke bawah, maka ini akan dipanggil. Jadi kita bisa cek di sini pakai console.log sudah di akhir. Nah, di sini itu kita bisa lihat ya. Kita coba scroll ke bawah dulu, scroll ke bawah, maka dia itu kan muncul sudah di akhir. Kemudian kita juga bisa set ya di bagian ini. Misal
threshold-nya berapa. Nah, threshold itu apa sih? Threshold itu adalah berapa batas dia itu nge-scroll ke bawah, baru dia itu akan mengambil data ke server misal, atau memanggil sebuah function di sini. Misal kalau kita seperti ini, maka ini akan pull dulu di bawah ke bawah, maka akan dipanggil ini. Kalau misal segini, misal gitu ya, kita harus isikan threshold. Jadi ketika segini, dia itu akan dipanggil ini. Kita harus isikan threshold. Jadi on in reach threshold, misal kita bisa isi 10 gitu. Jadi semakin besar thresholdnya, semakin banyak jarak yang ada di sini gitu. Maka dia itu akan ngerender selanjutnya. Baik, di sini thresholdnya saya akan komen aja dulu. Kemudian ketika dia itu udah di bawah banget ya, di bawah banget, saya ingin agar menambahkan data ke sini misal. Karena saya belum ada server gitu ya, kita bisa menambahkan datanya ke sini misal pakai push biasa aja dulu gitu. Jadi misal di sini kita buatin sebuah function namanya itu tambah data. Di sini Anda bisa nge-patch ke server ataupun Anda bisa menambahkan data baru ke dalam daftar hobi ini. Caranya adalah kita akan copy dulu ke dalam sebuah temporary variable daftar hobinya. Seperti ini caranya, daftar hobi. Berikutnya adalah kita bisa misal menambahkan baru ya. Jadi term.push data. Di sini misal kita bisa isi nama hobi baru gitu. Jadi kita bisa isi misal ini bar sepeda gitu misal. Jadi ketika dia tuh sampai di akhir, saya ingin menambahkan data baru gitu, beberapa. Jadi kita akan dekat ada beberapa. Ini berenang, ini berlari gitu. Ini makan, ngoding, fotografi, buat konten. Kita bisa isikan 2 dulu ya biar bisa jelas nanti kelihatan. Baik, di sini tinggal terakhir kita akan set lagi ke daftar hobi. Jadi set daftar hobi kita isi dengan temporary variable tadi yang sudah kita ubah nilainya berdasarkan dari daftar hobi ini. Nah, saya ingin agar manggil ini ketika dia tuh udah di akhir ya. Nah, ketika udah di akhir gitu. Jadi di bagian sini kita scroll ke bawah, set sudah di akhir, dia itu akan ngerender selanjutnya begitu. Maka bersepeda 2, berenang 2 selanjutnya gitu. Ketika saya udah mau di akhir begitu, maka akan ngerender lagi begini. Jadi dia itu nggak akan habis-habis. Anda bisa ini ya, Anda bisa lakukan ini. Misal Anda punya server gitu ya. Jadi ketika Anda punya server, Anda bisa memanggil data ke server lagi untuk menambahkan data di bawahnya gitu. Misal Anda membuat aplikasi berita, Anda bisa nge-paste di sini, misal nge-paste ke servernya gitu misal. Lalu ditambahkan ke sini gitu. Jadi itulah tentang bagaimana caranya untuk membuat infinite scroll di React Native. Jadi kita hanya menggunakan namanya onInReach ini dan juga kita akan menambahkan datanya seperti ini. Jika Anda memiliki server atau memiliki sumber data, Anda bisa mengambil datanya menggunakan patch, lalu menggunakan patch, lalu kita bisa tambahkan ke daftar hobi tadi gitu. Oke, saya rasa cukup tutorial kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.